digantikan oleh kepanikan. Ia ingin berhenti, ia ingin mengakhiri putaran yang memusingkan itu. "Cukup!" serunya dalam hati, mencoba memerintahkan kakinya untuk diam. Tetapi kaki-kakinya tidak mau menurut. Selamat datang sahabat Lucy. Yuk subscribe dan tekan loncengnya supaya kita bisa dengar dongeng seru setiap hari. Sepatu balet merah terkutuk. Di sudut kota yang diselimuti kabut pagi, tinggallah seorang gadis bernama Laila. Laila adalah gadis yang lembut dan pemimpi, tetapi ia memiliki satu kekurangan besar. Ia sama sekali tidak bisa menari. Setiap gerakan yang ia coba lakukan terasa canggung dan tidak sinkron. Ia bercita-cita menjadi seorang balerina, tetapi impian itu terasa begitu jauh. Meskipun demikian, Laila sering menghabiskan sorenya di sanggar balet tua di ujung jalan, bukan untuk berlatih, melainkan untuk duduk di bangku kayu yang usang dan menonton para penari lain bergerak dengan anggun seperti kupu-kupu. Bau debu, keringat, dan kayu tua adalah aroma yang paling ia cintai. Suatu sore yang muram, setelah semua orang pulang, Laila memberanikan diri masuk ke ruang latihan utama. Ruangan itu sunyi, hanya diterangi oleh seberkas cahaya senja yang menembus jendela tinggi. Matanya menyapu lantai kayu dan tiba-tiba terhenti pada sesuatu yang berkilauan di sudut, tersembunyi di balik tumpukan kain panggung. Itu adalah sepasang sepatu balet. Namun, ini bukan sepatu balet biasa. Kulitnya berwarna merah saga. Merah yang begitu pekat dan dalam, seolah menyerap seluruh cahaya di ruangan itu. Pita-pita satinnya tampak masih baru dan berkilauan, meskipun sepatu itu terlihat sangat tua. Ada aura misterius yang mengelilingi benda itu, campuran antara daya tarik yang kuat dan sedikit rasa takut. Laila mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh kulit sepatu yang terasa dingin. Ada ukiran samar di solnya, sebuah pola yang menyerupai api yang melilit. Tanpa bisa menahan diri dan seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat, Laila memutuskan untuk mencoba sepatu itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, melepaskan sepatu lamanya, dan menyelipkan kakinya ke dalam sepatu balet merah. Ukurannya pas, seperti dibuat khusus untuknya. Begitu pita-pita satin itu diikat erat di pergelangan kakinya, tubuh Laila terasa ringan, lebih ringan dari yang pernah ia rasakan. Tiba-tiba, tanpa ada keinginan darinya, kaki kanannya melangkah maju, kemudian kaki kirinya mengikutinya. Dan dalam sekejap, Laila mulai menari. Itu bukanlah tarian yang kaku dan canggung yang biasa ia lakukan. Gerakannya mengalir, lincah, dan penuh gairah. Ia berputar dalam piruet yang sempurna, melompat dalam jete yang tinggi, dan melakukan arabes yang begitu anggun hingga tampak seperti patung hidup. Ia menari dengan keindahan dan teknik yang tidak mungkin ia miliki. Mulanya, Laila terkejut, kemudian senang. Ia menari seperti bintang yang paling bersinar di panggung dunia. Tapi kegembiraan itu segera memudar, digantikan oleh kepanikan. Ia ingin berhenti, ia ingin mengakhiri putaran yang memusingkan itu. "Cukup!" serunya dalam hati, mencoba memerintahkan kakinya untuk diam. Tetapi kaki-kakinya tidak mau menurut. Mereka terus bergerak, mendesak tubuhnya untuk melakukan gerakan yang semakin cepat, semakin liar. Ia mencoba meraih dinding untuk menahan diri, tetapi sepatu merah itu menyeretnya menjauh dengan kekuatan yang luar biasa. Ia mencoba melepaskannya. Ia membungkuk, berusaha mengurai ikatan pita satin, tetapi jari-jarinya seolah lumpuh.
Sepatu itu menempel padanya, seolah-olah ia adalah bagian dari kakinya sendiri. "Tolong!" Laila berteriak, suaranya tercekat di antara nafasnya yang terengah-engah. Sepatu merah itu tidak peduli. Ia memaksa Laila untuk menari tanpa henti, dari sore hingga malam tiba. Laila menari melewati ambang batas kelelahan. Kekuatan dari sepatu itu seolah tak terbatas, mengisi setiap sel tubuhnya dengan energi yang kerasukan. Ia menari di atas lantai kayu yang kini terasa dingin. Ia menari di bawah bulan yang mengintip dari jendela. Bayangannya memanjang dan menyusut seperti hantu. Ia menari bukan karena kemauan, tetapi karena terpaksa oleh kutukan sepatu balet merah itu. Sepatu itu adalah penari yang tidak ingin berhenti. Dan kini Laila adalah boneka yang harus memenuhi keinginan sepatu itu. Wajahnya pucat pasi, matanya memohon pertolongan. Tetapi kaki-kaki itu terus berdentum di lantai, mengikuti irama musik yang hanya bisa didengar oleh sepatu terkutuk itu. Laila tahu ia harus terus menari. Selama ia memakai sepatu balet merah itu, ia tidak akan pernah bisa berhenti. Ia akan terus menari, menari, dan menari sampai kakinya hancur atau nafas terakhirnya terlepas, terperangkap selamanya dalam tarian abadi dari kutukan yang ia temukan di sanggar balet tua itu. Dan sejak saat itu, di malam hari yang sunyi, kadang-kadang orang-orang yang lewat di dekat sanggar balet tua itu masih bisa mendengar suara dentuman sepatu di lantai kayu. Tarian tak berkesudahan dari seorang gadis yang menemukan terlalu banyak hasrat dalam sepasang sepatu balet merah terkutuk.